bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam merayakan perayaan Maulid. Hitam ya? Penutupan? Belum? Masih istri. Wah, insya Allah Allah Ta'ala tutup pergerakan kita dalam merayakan Maulid dengan husnul khatimah, ditutup dengan daripada kebaikan di bulan ini, di tahun ini, dan insya Allah Allah Ta'ala tutup semua usia kita dalam keadaan hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa insyaallah Allah kita doakan juga sahibul bait Mas Ahmad Mas Dul, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kelancaran dunia dan akhiratnya. Allah kabulkan segala hajatnya. Allah Ta'ala jadikan semuanya yang beliau miliki Allah Ta'ala berkahkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Maulid Rabiul Awal sudah melewati kita. Jadi kita sekarang di akhir daripada Rabiul Tsani. Lalu apa yang sudah kita dapatkan daripada bulan Rabiul Awal ini? Apakah keimanan yang bertambah? Apakah Islam yang bertambah? Rasa takut yang bertambah atau sebaliknya berkurang? Wah, insyaallah setiap malam kita merayakan Maulid Nabi, insyaallah adalah salah satu bentuk bertambahnya iman kita setiap hari. Yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, tujuan daripada perayaan mengingat Rasulullah adalah bertambahnya iman. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan nabussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya, setiap kali kamu menceritakan Rasulullah, menceritakan setiap nabi ataupun rasul, hasil daripada pengingatan tersebut kata Allah Ta'ala adalah bertambahnya iman. Ya, wa insyaallah Allah Ta'ala tutup kita membawa iman yang paling kuat. Amin. Berjumpa kepada Allah membawa iman yang paling besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka seseorang apabila kita di malam, setiap malamnya kita berusaha untuk menambahkan kualitas keimanan kita, maka apabila kita nanti keluar daripada majelis seperti ini, keluar daripada bulan Maulid, hendaklah kita menjaga keimanan yang Allah berikan setiap malamnya yang mana kita hadiri tersebut. Keimanan kepada Allah Ta'ala dijaga dengan sampai kita melanggar perintahnya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengecilkan atau menganggap remeh apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, atau sebaliknya kita malah berani kurang ajar bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hendaklah dari kita keluar daripada bulan Maulid ini memiliki rasa takut yang besar, yang dikatakan oleh para ulama alaihim ridwanullah, seseorang kalau pengen selamat dunia dan akhirat bukan banyak harta. Seseorang kalau pengen selamat dunia dan akhirat bukan tinggi jabatannya, bukan. Ketika dia memiliki dua sayap. Apa dua sayap? Yang pertama adalah sayap rasa takut, ya, memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah rasa berharap akan rahmatnya Allah. Ketika kita belum bermaksiat, maka rasakanlah bahwasanya azab dan siksaannya Allah berat. Kalau seandainya kita telah terjerumus daripada kemaksiatan, maka yang harus kita rasakan adalah rahmat kasih sayangnya Allah luas. Maka apabila seseorang hidup dengan dua ini, dengan merasa siksaan Allah itu besar dan merasa rahmatnya Allah itu luas, maka seseorang tersebut hidup dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kita inginkan daripada diri ini adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan macam-macam menganggap maksiat itu kecil. Kalau walaupun ulama membagikan ada dosa kecil, ada dosa besar. Namun apabila dosa kecil itu kita sandarkan kepada siapa kita bermaksiat, niscaya dosa kecil pun akan menjadi besar. Ketika apa? Ketika melihat kepada siapa yang kita langgar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hati-hati, kalau kamu sudah bermaksiat dengan Allah, melanggar perintah Allah, jalan jangan terlalu tenang, hati-hati. Berdiri jangan terlalu berdiri, hati-hati. Kamu terancam dengan musibah, bencana, ya, tsunami, apalagi itu gempa, hati-hati. Orang yang berani melanggar Allah Ta'ala, kata Allah, وَلْيَحْذَرِ, hati-hati, kata Allah. Alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Allah bakalan berikan terhadapnya fitnah. Fitnah di sini bukan difitnah orang nyuri duit, bukan. Bukan difitnah orang nyuri motor, bukan. Fitnah di sini setiap kejahatan yang ada di muka bumi Allah Ta'ala akan simpan di orang tersebut. Oh, aliyadzubillah. Gara-gara apa?
melangkah satu pelanggaran daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil cerita Ashabus Sabt. Ashabus Sabt adalah orang-orang yang suka mancing. Hati-hati yang suka mancing di hari Jumat kalau kita umat muslim ya. Tapi kalau orang-orang dahulu Bani Israel, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu." Ya, kata Allah taala, sesungguhnya hari Sabtu dijadikan dilarang untuk memancing. Ini untuk umat terdahulu, bukan untuk umat sekarang. Kalau umat sekarang halal mancing. Kalau umat terdahulu Allah berikan rintangan nggak boleh mancing di hari Sabtu. Akhirnya, tapi di sisi lain Allah melarang mereka di hari Sabtu. Allah jadikan di hari Sabtu adalah ikan datang ke pesisir pantai dengan tanpa dipancing ataupun dijaring. Ya, datang dengan sendirinya. Kalau kita bilang ngalelewe, ikan tuh ngelelewe kan itu. Kalau di hari Sabtu. Tapi di selain hari Sabtu, ikan ini sulit untuk ditemukan, harus berlayar ke tengah laut baru menemukan ikan. Ya, akhirnya Allah jadikan di hari Sabtu untuk Bani Israel, karena di hari itu hari ibadahnya mereka. Kalau kita adalah hari Jumat, Allah jadikan di dalamnya apa? Di dalamnya haram untuk memancing di hari Sabtu. Perintah Allah taala. Akhirnya mereka keberatan dengan perintah Allah, nggak boleh mancing, nggak boleh berlayar, nggak boleh buat jaring di hari Sabtu. Keberatan mereka, ya, karena Allah jadikan di hari Sabtu ikan itu cepat, ya, datangnya. Akhirnya satu dari mereka berani. Tahu beraninya bagaimana? Dia buat menyimpan jaring di hari Jumat, ya, disimpan jaring ikan itu di hari Jumat, ditariknya hari Minggu. Jadi hari Sabtunya dia tidak memancing atau tidak mengambil ikan. Kalau kita bilang ini pelanggaran apa bukan? Tidak ada pelanggaran di sini karena di hari Sabtu dia berdiam di rumah beribadah kepada Allah. Namun di hari Jumat dia menyimpan jaring, lalu jaring tersebut diambil di hari Minggu. Ya, akhirnya azabnya Allah nggak turun. Ya, siksaannya Allah nggak turun. Akhirnya satu demi satu akhirnya meniru. Ya, orang kalau udah satu melakukan nggak dapat siksaan dari Allah secara langsung ditiru sama orang yang lain. Ya, akhirnya ditiru. Waktu ditiru, semuanya mereka bermaksiat melakukan hal yang sama, menyimpan jaring di hari apa? Di hari Jumat, lalu mengambil jaring di hari Minggu, ya begitu. Sehingga sampailah waktu yang lama. Waktu yang lama mereka tidak kunjung juga yang namanya siksaan ataupun azab dari Allah taala. Maka ini pelajaran buat kita. Terkadang kita melanggar perintah Allah tapi rezeki lancar. Betul atau tidak? Ya. Sholat enggak tapi rezeki lancar. Pas bagian sholat rezeki mampet udah sempit rezeki kita. Nah, kadang-kadang kita ukur seperti itu. Ini yang dinamakan istidraj oleh Rasulullah, ya. Dinamakan apa? Istidraj. Tahu istidraj? Istidraj adalah cara Allah membiarkan dia terenakkan dengan maksiat sehingga apabila Allah hendak menyiksanya Allah tak pandang lagi bulu. Ya, Allah pengen nyiksa enggak sedikit-sedikit lagi, enggak sebagian. Allah habisi sehabis-habisnya. Waliyadzubillah. Ini orang-orang yang membuat cara, tahu buat caranya? Menyimpan jaring di hari Jumat, menarik jaring tersebut di hari Minggu. Kadang-kadang kita saksikan di kita orang muslimin menjadikan sesuatu yang sudah haram tapi memakai daripada mengkamuflase dengan sarana yang lain. Contohnya khamar. Ya, di zaman Rasulullah yang haram cuma khamar, tapi di zaman sekarang banyak macam-macam khamar. Ya, mengatasnamakan cuma atas nama ngeplay, nggak mabok, masih sadar. Ya, komik dijadikan sarana untuk mabok, semuanya komik obat. Tapi orang bisa mabuk dengan komik, semuanya menjadikan ataupun meminjam uang, semuanya mengkamuflasekan dengan bank syariah lah, bank muamalah lah. Padahal ujung-ujungnya apa? Ada ribanya juga, ada bunganya juga. Mereka menjadikan hal-hal yang dianggap baik adalah hal-hal yang haram mereka anggap baik. Padahal hakikatnya apa? Hakikatnya orang tersebut sedang bermaksiat kepada Allah taala. Layaknya ada orang melaksanakan haji, ya, melaksanakan haji dengan apa? Dengan uang dapat nyuri. Begitu. Ada satu orang pernah bertanya sama Abuya, Habib katanya, saya anak muda, dia ngobrol sama Abuya, Habib, saya kalau PC sambil video call sama perempuan saya rajin baca Quran, Bib, apalagi merajaah Quran. Yang tadinya nggak pernah sholat subuh biasanya saya dibangunin, Bib, untuk sholat subuh. Tahu apa jawaban Abuya? Menarik. Nggak pakai kitab, nggak pakai ayat Al-Quran. Abuya cuma bilang kalau ente mau wudu jangan pakai air kencing juga. Paham? Kalau ente mau wudu jangan pakai air
kencing. Terkadang kita tahu ini haram, tapi mengkamuflase, menutup segala sesuatu tersebut dengan hal-hal yang menurut akal kita baik. Ya, kita tutup ini ajaran Allah nih, yang penting baik sesuai akal kita. Seakan-akan agama ini Allah utus dengan apa? Dengan berbentuk akal. Agama ini tidak akan pernah masuk akal hadirin. Tidak akan pernah masuk akal. Contohnya yang nggak masuk akal di dalam syariat. Orang yang datang kepadanya haid, perempuan sedang datang bulan, dilarang sholat, wajar atau tidak? Wajar. Kenapa? Karena membawa darah, sedangkan darah ini najis. Tapi kenapa perempuan harus dilarang puasa juga ketika puasa? Dilarang untuk melaksanakan puasa ketika haid. Apa yang masuk akal di sini? Hah? Ada yang masuk akal alasannya? Apa hukumnya haid dengan puasa? Apakah ada yang mengatakan apabila kita menyentuh najis ketika kita berpuasa batal puasa kita? Enggak ada yang mengatakan. Tapi kenapa harus dikatakan orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa? Hah? Tidak masuk akal. Begitulah agama. Begitulah agama. Agama tidak bisa dihukumi dengan akal dan tidak bisa dihukumi dengan perasaan. Tuh, dua perkara. Agama nggak bisa dihukumi dengan akal, pikiran. Yang kedua nggak bisa dihukumi dengan perasaan. Kawin lagi nggak punya perasaan. Agama nggak bisa dihukumi dengan perasaan. Ini ibadah. Betul atau tidak? Ya. Nikah lagi, nggak jaga perasaan. Ya, nggak jaga perasaan. Sedangkan agama ini tidak terbangun dengan pikiran dan tidak terbangun dengan perasaan. Tapi agama adalah bentuknya apa? Lughatan al-Islam, definisinya Islam apa? Al-istislam. Tahu istislam? Berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah, boleh apa enggak kita serahkan sama Allah. Mau enak, mau nggak enak, tetap ini agama. Paham? Nggak bisa dicampur aduk dengan yang namanya apa? Pikiran dan perasaan. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, "Lau anna din bil aql lamasahal khuffen bil asfal." Orang kalau pakai khuffen, sepatu kulit ya, itu kalau seandainya kita hendak wudu nggak perlu buka tuh sepatu kulit, tapi membasuh atasnya saja. Bayangkan yang kotor mana? Bawahnya. Tapi syariat menjadikan yang wajib dibasuh apa? Atasnya. Membasuh bawah itu tidak wajib. Yang wajib dibasuh adalah atasnya. Menunjukkan apa? Agama bukan dengan pikiran. Ya, agama bukan dengan pikiran. Yang terjadi dengan ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang menjadikan agama adalah dengan pikiran. Islam Beat, TII yang menjadikan apa? Yang menjadikan sholat adalah hukumnya tidak wajib, cukup dengan membayar infak saja ya. Misalnya nggak mau sholat zuhur, cukup keluarkan uang 50.000 untuk membayar sholatnya tadi. Ada dengan pikiran, ya, ada dengan perasaan. Waliyadzubillah. Begitu orang-orang Bani Israel, Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran adalah mengambil hikmah dan ibrah buat kita. Akhirnya dari mereka nggak turun azab. Waliyadzubillah nih. Lebih bagus kalau kita bermaksiat di hari itu juga kita dapat siksaan dari Allah. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala masih memberikan pelajaran buat kita. Dibandingkan kita maksiat sama Allah, tapi teguran itu gak datang-datang. Ada hati-hati yang namanya istidraj. Orang yang istidraj gak ada bedanya sama Dajjal. Ya, Dajjal kalau minta sama Allah langsung terkabul. Ya, tapi pengkabulannya Allah bukan berarti untuk menjadikan Allah cinta terhadap Dajjal, tapi menjadikan Dajjal makin tersesat. Ya, kadang-kadang orang soleh ke masjid, tapi kalau doa perasaan nggak dikabul-kabul. Bagian ada orang yang nggak pernah sholat, sekali sholat minta sama Allah dikabul. Nah, begitu. Jadi daripada kejadian tukang pancing Bani Israel ini adalah mereka meremehkan daripada ajaran Islam, ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampai cerita mereka pun dinasehati oleh orang-orang saleh di saat itu, nggak boleh, ini adalah hilah, alasan, ya, dijadikan salah satu alasan untuk seseorang tersebut melanggar, diberitahu oleh orang-orang soleh. Tapi satu pun dari mereka tidak ada yang mau menuruti daripada perintah orang soleh tersebut. Ya, maka yang akan turun apa? Al-bala ya'um. Musibah, bencana kalau udah turun, ya'um, menyebar ke semuanya. Ya, nggak pandang orang solehnya, nggak pandang orang benernya, nggak pandang pesantren, nggak pandang. Ya, maka orang-orang terdahulu takut apabila masih berkumpul di kampung yang sama. Akhirnya mereka membuat sur. Tahu sur? Sur itu pagar benteng yang besar yang tinggi, sehingga dibedakan, ya, dibedakan. Ini kampungnya orang soleh, ini kampungnya tukang mancing. Nah, begitu. Akhirnya nih kampung tukang mancing, ini kampung ini. Kalau ini hari Sabtu mereka nggak memancing, nggak mengambil ikan. Tapi kalau hari-hari biasa selain hari Sabtu mereka sama, kerjanya adalah memancing, mengambil ikan. Ini negeri dikatakan oleh para tafsir adalah di negeri namanya Al-Ayyilah. Kalau sekarang nih Oman, bukan Qatar. Nah, di Oman, ya, dekat daripada pantai.
Akhirnya mereka ketika memiliki alasan lain, sampailah terbuatlah apa? Benteng yang besar untuk memisah, ini tukang pancing, ini tukang ibadah. Ya, akhirnya nggak lama kemudian minggu pertama hari Sabtu mereka nggak ada yang lagi yang berlayar, nggak ada lagi yang mancing, nggak ada lagi yang membuat jaring. Akhirnya kampung orang soleh lihat kemana nih mereka, biasanya hari Sabtu mereka apa? Melaksanakan mancing. Akhirnya minggu kedua, Sabtu kedua nggak ada juga, Sabtu ketiga nggak ada juga. Akhirnya sebagian daripada orang-orang yang soleh di kampung orang soleh ini datang berziarah untuk menjenguk siapa? Menjenguk orang yang senang mancing di kampung sebelah, ya, di benteng sebelah. Waktu dilihat ternyata apa yang terjadi? Mereka sudah Allah Ta'ala rubah wajahnya menjadi monyet. Ini yang bilang monyet bukan dongeng, bukan Indosiar, tapi Allah dalam Al-Quran. Walladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Ya, mereka orang-orang yang menentang. Bayangkan, kita bisa bayangkan nggak? Cuma melanggar perintah Allah, nggak boleh mancing, Allah jadi rubah jadi monyet. Gimana kalau nggak sholat? Gimana kalau nggak zakat? Ya Allah, ini kalau kita bukan berkah Nabi Muhammad, ya Allah udah berekor semua insya Allah gitu. Kalau bukan Allah nggak lihat kita, nabinya kita siapa? Udah buluan semua udah. Ya, jalan udah nggak berdiri lagi. Begitu. Tapi dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah lebih banyak rahmat kepada umat Nabi Muhammad adalah menutupi kekurangan. Kita terambil pelajaran, orang dilarang mancing sama Allah terus ngelanggar. Dia cuma ngambil ikan, dosa apa sih? Kalau kita dibilang, jangan mancing, terus mancing, apa yang salah dari situ? Tapi kalau kita perintah Allah, seandainya mancing pun menjadi besar ketika kita sandarkan maksiat tersebut, pelanggaran tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah rubah dari mereka semuanya menjadi apa? Menjadi monyet. Ya Allah bilang dalam Al-Quran, walladzina tadaw minkum fi sabti, dan orang-orang yang melanggar dari kalian daripada hari-hari besar, Allah rubah jadi monyet. Ya Allah, hati-hati tuh sholat Jumat, ya. Sholat Jumat, hati-hati jangan ditinggalin. Makanya dulu kita kalau masih kecil, mungkin sekarang tuh bahasa nakutin udah nggak ada. Kalau saya masih ngalamin, ya awas nggak sholat Jumat, nanti lu jadi monyet gitu. Masih ngalamin ya, kalau nggak sholat Jumat nanti jadi monyet, insya Allah. Nah, kalau kita sekarang ditakut-takutin kayak gitu, lihat orang nggak sholat Jumat masih tetap jadi manusia, jadi nggak ada yang takut. Kalau dulu kita ditakutin kayak gitu, takut jadi monyet, insya Allah ya. Kalau kita sekarang waliyatubillah, tinggalkan sholat Jumat, tinggalkan sholat, udah biasa ya, dianggap remeh perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ adalah bertambahnya kita keluar dari bulan Maulid adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah kalau orang muji Nabi Muhammad nggak bakalan jadi monyet. Ya, sifat zahir, sifat batin insya Allah nggak jadi monyet. Habib Umar pernah dulu cerita, ada orang muji Rasulullah, ya, ada orang Wahabi, bayangin, ada orang muji Rasulullah di depan makam Rasulullah, ya, hati-hati. Akhirnya pas lagi dia muji Rasulullah, terdengar sama orang yang nggak senang maulid, ya. Akhirnya orang yang nggak senang maulid ini ngajak orang yang senang baca maulid tadi, yang baca maulid di depan makam Rasulullah, untuk makan bersama di rumahnya. Tahu apa? Pas sampai ke rumahnya nih orang yang gemar maulid diikat sehingga lidahnya dipotong oleh gunting. Orang yang suka maulid sama orang yang nggak suka maulid, ya. Sampai sekarang ini orang Hadramut. Sampai sekarang orang tersebut dikenal di saat itu adalah Dzul Lisanin, orang yang punya dua lisan. Bayangkan, lidahnya digunting sama itu orang, ya. Akhirnya dia pulang bawa lidahnya ke makam Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggak ada salahnya, saya cuma memuji engkau sehingga orang ini memperlakukan saya demikian. Akhirnya dia lihat apa? Rasulullah keluar daripada magamnya, datang daripada kuburannya. Rasulullah meminta lidah yang dia pegang, akhirnya diberikan kepada tangan Rasulullah, dan Rasulullah menyambungkan lagi tangan tersebut. Hadza ulama ini dikatakan Dzul Lisanin, kata Habib Umar, orang Hadramut, ya. Akhirnya dia pulang ke Hadramut, selang lama dia melaksanakan haji lagi, ziarah lagi ke makam Rasulullah. Akhirnya ada satu anak muda nyari ini orang. Waktu dia cari ternyata kamu orang fulan yang dikenal di Hadramut dengan Dzul Lisanin, dua lisan yang langsung disambungkan oleh Rasulullah. Dia jawab, iya, aku yang dikenal orang oleh Dzul Lisanin, seseorang yang memiliki dua lisan, maksudnya kayak gitu. Akhirnya tiba waktunya dia meminta dia untuk mengundang makan. Rasa takut kejadian yang seperti dahulu lagi bakalan dipotong lagi, ya. Akhirnya dengan perasaan baik sangka sama itu orang, silahkan. Akhirnya dibawa makan. Pas dibawa makan, akhirnya dibawa dari kamar, dibukakan, kata si pemuda tersebut, tolong bukakan pintu kamar di saat makan itu.
waktu makan dibawa olehnya satu kerak yang besar, kerak besar. Kaget anaknya, siapa ini? Akhirnya dia bilang, kamu tahu orang ini siapa, monyet ini, kerak ini siapa? Dia bilang, saya nggak kenal, saya mau kenal monyet ini. Akhirnya dia bilang, ini adalah ayahku yang dulu memotong lidahmu. Ya Allah, gara-gara nggak seneng maulid jadi monyet. Wah, insya Allah semuanya jadi manusia. Ya begitu. Gara-gara apa? Nggak seneng sama orang-orang yang baca maulid, dipotong. Akhirnya Allah Ta'ala rubah jasanya apa? Menjadi orang yang gelap gulita sampai dijadikan kerak monyet. Nih cerita langsung dari Habib Umar. Terus kata Habib Umar, ada kebalikannya. Ada orang terkenal dengan raja rentenir, ya, bang keliling, bang emo, ya, kemana-mana keliling apa? Rentenir. Semua orang berhutang sama dia. Dosanya bukan main, banyak sebanyak-banyaknya numpuk. Tapi hidupnya walaupun brengsek, tapi tetap nggak lupa sholawat. Senang sama maulid, ya. Akhirnya dengan duitnya yang haram dia pengen melaksanakan haji, ya, dengan duit yang haram. Dibawa anaknya yang satu, anak muda tersebut dibawa. Waktu dia berjalan hendak melaksanakan haji, di tengah perjalanan dia jatuh sakit dan meninggal, ya. Pas meninggal, Allah Ta'ala rubah dengan kemaksiatan wajah yang bersih dari ayahnya hitam, sehitam-hitamnya, hitam layaknya warna hitam, ya, layaknya orang kebakar. Akhirnya kaget, ya Allah, menangisi bapaknya yang Allah rubah dengan siksaan Allah Ta'ala. Allah jadikan orang yang layaknya kebakar, ya. Akhirnya dia menangis, kecapean menangis sampai tertidur. Waktu dia tertidur, dia bermimpi di tempat yang sama. Di dalam mimpinya dia sedang menangisi bapaknya tersebut. Datang seseorang yang memiliki cahaya yang begitu indah di dalam mimpinya. Tahu siapa? Rasulullah, ya kan? Jadi kalau kita nih, sebrengseknya apapun kita, sebandalnya kita, kalau kita masih percaya sama maulid adalah Nabi Muhammad hadir, insya Allah Allah nggak bakalan siksa kita dunia dan akhirat. Ya, walaupun amal masih kurang, ya, walaupun amal masih kurang. Akhirnya kata orang tersebut, saya melihat di mimpi saya tersebut, orang yang bersih tersebut mengusap daripada wajah ayahku yang sudah layaknya terbakar. Allah rubah seluruh badannya menjadi cahaya bapaknya, ya, di tengah padang pasir dalam keadaan sudah meninggal. Akhirnya pas dia bangun, ternyata benar Allah sudah rubah wajah ayahnya menjadi wajah yang bercahaya, ya. Di dalam mimpinya dia bertanya, siapa engkau? Dia jawab, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah datang, ya. Walaupun orang tersebut berlumuran dengan dosa, wah insya Allah kita nggak bakalan sebejat itu orang, nggak bakalan serusak itu orang. Insya Allah nggak diragukan lagi kita bakalan dapat semua tersebut daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Allah sampaikan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah adalah hujjah, salah satu bentuk kebanggaan kita kelak di akhirat, dan Rasulullah membanggakan kita. Dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Rasulullah dunia dan akhirat, dunia dengan sunnahnya, di akhirat bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.